Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nonada dengan nomor induk mahasiswa 11920201000 kelas PAI 5C. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah metode dan model pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif itu adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan sistem belajar yang dilakukan secara berkelompok ataupun terstruktur dan belajar secara bersama-sama yang terdiri dari 2 orang ataupun lebih. Setiap anggota kelompok di sini harus saling bekerja sama dan juga saling membantu untuk memahami materi yang disajikan. Dalam pembelajaran kooperatif ini, belajar belum dikatakan selesai jika salah satu anggota dalam kelompoknya belum menguasai bahan pelajaran yang disajikan. Dan menurut salah satu ahli, yakni Roger dan juga David Johnson, mengatakan bahwa semua kerja kelompok belum bisa dianggap sebagai pembelajaran kooperatif. Nah, untuk itu harus diterapkan 5 unsur model pembelajaran gotong royong, yakni harus ada saling ketergantungan yang positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan juga harus ada evaluasi proses kelompok. Dan tujuan dari pembelajaran kooperatif ini adalah untuk menciptakan situasi di mana keberhasilan individu itu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2, bagian A, maksud dari model pembelajaran group investigation. Jadi model pembelajaran group investigation merupakan salah satu metode dalam pembelajaran kooperatif yang menekankan pada heterogenitas siswa serta kerjasama antar siswa. Di dalam model pembelajaran ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan juga siswa dituntut untuk saling bekerja sama dengan siswa yang lain dalam kelompoknya untuk memahami materi pembelajaran dan juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Langkahnya itu dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, setiap kelompok mempunyai topik yang harus diperdalam dan masing-masing anggotanya juga mempunyai tugas masing-masing. Lalu pada tahap berikutnya adalah melakukan investigasi melalui topik yang telah ditentukan. Kemudian, perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil investigasinya dan kelompok yang lain bertugas untuk menyimak, bertanya, maupun menanggapi materi yang telah disampaikan oleh presentator. Kemudian, guru memberikan penjelasan setelah kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan juga memberikan kesimpulan atas materi presentasi yang disampaikan. Setelah semuanya selesai, guru dan juga siswa bersama-sama untuk membuat evaluasi dan juga kesimpulan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Untuk selanjutnya, jawaban untuk nomor 2 bagian B. Maksud dari model pembelajaran giving question and getting answer. Model pembelajaran ini itu dikembangkan untuk melatih siswa memiliki kemampuan dan juga keterampilan bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Karena pada dasarnya model tersebut itu merupakan modifikasi dari metode tanya jawab dan juga metode ceramah yang dikolaborasikan dan ditambah dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. Langkah-langkahnya itu pendidik membuat potongan-potongan kertas dan membagikan 2 potongan kertas tersebut kepada peserta didik. Jadi satu siswa itu mempunyai 2 kertas yang berisi jawaban dan juga pertanyaan. Kertas pertama berisi pertanyaan materi yang belum kita pahami, sedangkan kertas kedua berisi penjelasan bahwa kita bisa menyelesaikan tentang suatu materi pembelajaran. Lalu kertas tersebut dibagikan ke dalam kelompok kecil 2-3 orang dalam satu kelompok. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Boleh memilih 2 kertas yang sudah ada. Dan guru meminta setiap kelompok menyampaikan apa yang mereka dapat jelaskan dari kertas tersebut. Selanjutnya mereka menyampaikan ke kelompok lainnya. Langkah terakhir yakni melanjutkan proses ini sesuai dengan kondisi dan juga waktu yang tersedia. Setelah itu menyampaikan rangkuman dan juga kesimpulan dari penjelasan siswa. Selanjutnya jawaban pertanyaan dari nomor 2 bagian C. Maksud dari model pembelajaran make match.
Model pembelajaran match ini adalah gimana siswa mencari pasangan yang cocok atas siswa yang lain yang mendapat sebuah kartu. Kartu ini bisa jadi sebuah soal ataupun sebuah jawaban. Dan secepatnya siswa itu harus mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang ia pegang. Dan penerapan model match ini dalam proses belajar meliputi tahap persiapan, di mana guru membagi terlebih dahulu siswa menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama adalah kelompok pembawa kartu yang berisi tentang soal, dan kelompok kedua adalah kelompok yang membawa kartu yang berisi jawaban-jawaban. Kelompok ketiga sebagai kelompok penilai. Lalu dilanjut mengatur posisi kelompok. Diusahakan kelompok kartu dan juga kelompok yang memegang soal berhadapan-hadapan dengan siswa-siswa yang memegang kartu jawaban. Jika masing-masing kelompok sudah berada di posisi yang telah ditentukan, maka guru membunyikan peluit atau tanda lain sebagai tanda agar kelompok pertama dan juga yang kedua mulai bergerak mencari pasangannya masing-masing sesuai dengan pertanyaan atau jawaban yang terdapat di kartunya. Setelah itu, memberikan kesempatan pada mereka untuk berdiskusi. Diskusi ini dilakukan oleh siswa yang membawa kartu dan juga kartu yang berisi jawaban yang berisi soal. Pasangan yang telah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan dan juga jawaban kepada kelompok penilai. Kelompok penilai kemudian membaca apakah pasangan pertanyaan jawaban itu sudah cocok ataukah belum. Dan setiap pasangan yang memiliki kecocokan antara kartu soal dan juga jawaban, maka mereka mendapatkan poin. Jawabannya setelah diketahui dan juga kelebihan dan juga kelemahan pada suatu model pembelajaran, maka calon pendidik atau pendidik akan melakukan usaha untuk meminimalisir kelemahan pada model pembelajaran dan juga mengoptimalkan kelebihan. Cara yang dapat diatasi yakni dengan cara menjelaskan terlebih dahulu secara detail bagaimana sih pelaksanaan model pembelajaran yang akan kita gunakan agar siswa itu benar-benar mengerti pada model pembelajaran yang akan digunakan, sehingga tidak mengalami kebingungan ataupun kerusuhan dalam menjalankan pembelajaran. Lalu, cara yang kedua yakni dapat diatasi dengan cara guru itu harus mempelajari pengelolaan pembelajaran dengan model pembelajaran dengan hati-hati dan juga serius. Dan sebaiknya bahan evaluasi juga sebagai pendidik setelah melaksanakan satu model pembelajaran, maka pendidik tersebut dapat merefleksi tiap siklus yang dilaksanakan agar menjadi bahan pelajaran untuk siklus berikutnya, untuk menyempurnakan dan juga merefleksi dengan meminta pendapat dari siswa maupun dari saran pihak guru yang lainnya dengan menjalankan model pembelajaran yang digunakan, apakah sudah tepat ataukah perlu diperbaiki, dan siswa akan merasa lebih terdorong untuk belajar dan juga berpikir. Menurut saya pengaruhnya itu bisa jadi sangat besar, karena pembentukan tingkat pemahaman siswa itu bisa jadi berasal dari model pembelajaran yang digunakan oleh pendidiknya. Pada proses pembelajaran berlangsung, sebagaimana kita ketahui, siswa itu sebagai penerima informasi ataupun ilmu yang diberikan oleh guru. Tentunya memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dari siswa, begitupun dengan sebuah model pembelajaran yang digunakan. Apakah siswa akan mengerti dengan model pembelajaran ataukah justru sebaliknya? Misalnya saja dalam satu pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran satu saja seperti ceramah setiap harinya, maka pembelajaran di kelas tersebut akan menjadi jenuh, ngantuk, dan juga malas dan tidak semangat. Namun jika model pembelajaran yang digunakan dalam suatu kelas tersebut menggunakan berbagai model pembelajaran yang berbeda-beda atau variatif, maka bisa dipastikan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemahaman siswa. Semakin baik model pembelajaran yang diterapkan oleh guru, maka akan semakin tinggi tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, untuk mengantarkan kesuksesan siswa, guru juga harus memahami model pembelajaran apa yang lebih dominan dipahami oleh siswa, sehingga guru juga bisa mengetahui tingkat pemahaman dan juga mempertimbangkan model pembelajaran seperti apa yang harus digunakan di kelas, sehingga pembelajaran tersebut akan berhasil dengan baik. Dan makalah yang saya buat yakni tentang model pembelajaran Cooperative Group Investigation. Nah, model pembelajaran ini tuh bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik
belajar dan juga bekerja sama dalam kelompok kecil secara kolaborasi yang anggotanya itu terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Siswa akan memilih topik yang akan dipelajari serta melakukan investigasi mendalam terhadap topik yang dipilih. Kemudian menyiapkan dan juga menyajikan sebuah laporan yang akan dipresentasikan di depan kelas nantinya. Tipe ini diharapkan setiap siswa itu dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya untuk meningkatkan keefektifan belajar. Langkah-langkahnya itu dimulai dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang dibimbing oleh gurunya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan juga sumber belajar bagi siswa. Setiap kelompok menentukan ketua kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok itu mengambil tema materi yang akan dibahas dalam kelompoknya dan setiap kelompoknya akan membahas materi yang berbeda-beda. Ketua kelompok kembali pada kelompoknya untuk berdiskusi berdasarkan materi yang telah diambil. Setelah diskusi berakhir, setiap kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lainnya. Kemudian kelompok lainnya bertugas untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Dan setelah selesai, guru dan siswa bersama-sama untuk membuat evaluasi kemudian simpulan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Kelebihan model pembelajaran group investigation ini yakni pelaksanaannya kan kooperatif dan dilakukan secara bersama-sama, maka akan terjadi peningkatan belajar yang signifikan. Peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan bahasa yang lebih sederhana karena pelaksanaannya itu melibatkan teman sekelas. Selain itu, dapat merangsang pula unsur psikologi siswa untuk berperan aktif dalam proses diskusi, akan berani dalam menyampaikan gagasan dan juga pendapat, serta akan lebih bersemangat dalam pembelajaran. Kekurangan dari model pembelajaran group investigation ini terkadang dalam satu kelompok yang telah ditetapkan hanya terpusat atau melibatkan siswa yang dinilai mampu saja, sehingga keberhasilan metode ini tuh tergantung pada kemampuan siswa dalam memimpin kelompoknya karena pelaksanaannya berkelompok. Lalu karena kooperatif berkelompok sehingga tempat duduk siswa itu sulit untuk dikelola apabila guru tidak membagi kelompoknya secara merata, dan dikhawatirkan juga banyak waktu yang terbuang-buang karena kemampuan siswa itu berbeda-beda kan. Oleh karena itu sangatlah penting mengetahui karakter peserta didik dahulu untuk melakukan model pembelajaran ini. Mungkin sekian pemaparan jawaban dari ujian akhir semester metode dan model pembelajaran PAI. Mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.